pada tanggal 30 April 2025 sebanyak 60 formasi CPNS kosong karena terdapat formasi yang tidak dilamar. Jumlah total ASN Pemda DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu, tahun 2024, DIY mengajukan kebutuhan akan PNS dan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, Ibu Wamendagri, dengan segala perangkat, Bapak Gubernur, atau yang mewakili yang hadir dalam kesempatan ini, mungkin kami telah mengirim semua materi Bapak. Jadi mungkin kami membacakan resumenya saja Bapak. Karena perangkaan semua sudah ada di sana. Menyangkut masalah pendapatan transfer Bapak. Jadi pendapatan transfer itu ada dua bagian, yaitu pendapatan transfer dari pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pusat terdiri dari dana keistimewaan, insentif fiskal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pendapatan transfer antar daerah berasal dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten kota. Menyangkut dana transfer ke DIY, sesuai Perpres nomor 201 tahun 2024, dana transfer ke daerah untuk DIY sebesar 3,309 triliun. Namun sesuai keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 453 tahun 2024 dan KMK nomor 29 tahun 2025 berkurang sejumlah 265,780 miliar rupiah menjadi 3,043 triliun. Dampak dari pengurangan transfer ke daerah, efisiensi pada subbagian yang bersumber dari DAU bidang pekerjaan umum. Efisiensi pada beberapa subkegiatan yang bersumber dari DAK, yaitu 1. Bidang jalan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan. 2. Bidang irigasi tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan. 3. Bidang pertanian tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan, dan 4. Bidang kelautan dan perikanan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan. Efisiensi pada beberapa subkegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan. DIY memiliki 27 badan layanan umum daerah atau BLUD, terdiri atas 4 BLUD bidang kesehatan dan 23 BLUD bidang pendidikan. BLUD bidang kesehatan yaitu untuk Rumah Sakit Gracia, Rumah Sakit Paru Respira, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi. BLUD bidang pendidikan untuk Balai Pelatihan Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan Teknik SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Sewon, SMK Negeri 3 Wonosari, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Depok, SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Sabtosari, SMK Negeri 2 Pengasih, SMK Negeri 1 Kalasan, SMK Negeri 1 Cangkringan, SMK Negeri 2 Wonosari, SMK Negeri 4 Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Pandak, SMK Negeri 1 Pundong, SMK Negeri 2 Kasihan, SMK Negeri 1 Sayegan,
SMK Negeri 1 Nanggulan, SMK Negeri 1 Gedang Sari, SMK Negeri 2 Godean, SMK Negeri 1 Godean, maupun SMK Negeri 1 Wonosari. Jadi ini menyangkut SMK semua, Bapak. Untuk pembinaan BLUD di DIY, pembinaan BLUD di DIY dilakukan dengan cara fasilitasi regulasi pelaksanaan BLUD, 2 pendampingan dalam perencanaan dan penganggaran BLUD, 3 pengawasan dan evaluasi pelaksanaan, 4 penatausahaan keuangan BLUD, peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan BLUD, dan fasilitasi sistem informasi keuangan BLUD. Selanjutnya pendampingan dalam penilaian kinerja fisik dan keuangan BLUD, dan yang terakhir fasilitator permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PPK BLUD. DIY berupaya meningkatkan tata kelola BLUD agar lebih efisien, efektif, dan transparan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset BLUD, meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat, serta memastikan BLUD beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menyangkut masalah BUMD milik Pemda DIY. DIY memiliki 5 BUMD, di antara Bank BPD DIY yang menjalankan perbankan konvensional dan prinsip syariah dengan modal dasar 8 triliun. Kepemilikan Pemda DIY 53,43%, pemerintah kota Jogja 14,33%, Kabupaten Sleman 13,60%, pemerintah Kabupaten Bantul 6,85%, Kabupaten Kulon Progo 6,65%, dan Gunung Kidul 5,14%. PT Anindya Mitra Internasional bergerak pada transportasi, pertambangan, realty, percetakan, pariwisata, dan air minum dengan modal dasar sebesar 50 miliar, kemilikan Pemda DIY 99,968%, dan koperasi karyawan Bakti Sejahtera Mandiri 0,032%. 3 PT Tarumartani bergerak di bidang usaha industri cerutu dan tembakosak, restoran dan kafe, serta pegudangan. Kepemilikan Pemda DIY 99,999% dan koperasi Bakti Martani 0,001%. 4. Perumda Air Bersih Tirta Tama, penyelenggaraan dan pengelolaan air bersih yang disalurkan ke PDAM Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Jogja. Modal dasarnya 469 miliar 28.716.201 rupiah, dan kepemilikan 100% Pemda DIY. Yang terakhir, Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP adalah kegiatan usaha pemberian kredit untuk kegiatan usaha produktif, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Modal dasar 20 miliar, kepemilikan Pemda DIY 83,14%, pemerintah kabupaten kota 0,16%, dan pemerintah desa 16,7%. Yang ketiga menyangkut pengelolaan kepegawaian, Bapak. Jumlah total ASN Pemda DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu, tahun 2024, DIY mengajukan kebutuhan akan PNS dan P3K. Formasi CPNS 378 dan formasi P3K 2.617. Pemda DIY telah mengusulkan untuk seluruh tenaga honorer
di database BKN 100% dan telah disetujui oleh Menpan RB. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN, CPNS, dan P3K. Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318 pada tanggal 30 April 2025 sebanyak 60 formasi CPNS kosong karena terdapat formasi yang tidak dilamar, tidak memenuhi passing grade, mengundurkan diri saat pemberkasan. Penyerahan keputusan pengangkatan P3K tahap 1 sebanyak 2.361 pada tanggal 2 Mei 2025. Pengadaan P3K tahap 2 saat ini dalam proses seleksi kompetensi diikuti sebanyak 176 peserta dan 4 peserta optimalisasi dan akan selesai pada September. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan pegawai. DIY menerapkan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi Corporate University, strategi pembelajaran melalui Corporate University, mengedepankan pada pemanfaatan teknologi informasi agar berlangsung secara fleksibel dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang melibatkan seluruh perangkat daerah di Pemda DIY. Komitmen Pemda DIY dalam pengembangan kompetensi ini terwujud dalam nilai IP ASN tahun 2023 memperoleh nilai 85,13 dan masuk pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 di mana Pemda DIY memperoleh nilai sebesar 72,09 dan masuk pada kategori sedang. 13. Manajemen talenta. Penempatan jabatan telah melalui mekanisme manajemen talenta berbasis sistem merit berbasis aplikasi Simaca Ageng yang mampu menangkap profil pegawai. Hal ini mempermudah identifikasi talent terbaik pemerintah daerah DIY. DIY juga menerapkan manajemen talenta berdasarkan surat KASN nomor B/1487 SM 0101/04/2024 perihal persetujuan manajemen talenta PNS di lingkungan pemerintah daerah DIY. Selain itu, Pemda DIY memiliki assessment center Balai PKP terakreditasi A oleh BKN sebagai lembaga penyelenggara penilaian kompetensi, sehingga DIY memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi sampai level JPT Pratama di lingkup DIY maupun di luar DIY. Dan yang terakhir, manajemen kinerja. Di lingkungan Pemda DIY, kinerja pegawai dan instansi terintegrasi melalui aplikasi Si-Informan, yaitu aplikasi pengelolaan kinerja pegawai dan aplikasi Sengguh, yaitu aplikasi monitoring dan evaluasi Pemda DIY. Umpan balik evaluasi kinerja tertuang dalam dialog kinerja individu atau Diarindu, yaitu dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai di bawahnya sebagai proses monitoring dan evaluasi kinerja. Tahun 2025, Pemda DIY melakukan penyelarasan sistem pengelolaan kinerja ASN dengan kinerja BKN. Pemerintah daerah DIY telah menerapkan pengelolaan tambahan penghasilan pegawai atau TPP berdasarkan capaian kinerja instansi dan capaian kinerja individu. Saya kira itu resumenya Bapak. Saya kira demikian. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih pada Bapak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.